Salam Bapak Ibu terkasih, selamat hari Minggu dan biarlah kita boleh menikmati akan kebaikan Tuhan di dalam ibadah setiap kita yang kita lakukan pada pagi hari ini. Dan untuk saudara-saudara kami yang ada di Australia, di sana ada PLC Melbourne dan Jemaat Sydney, dan juga kelompok pemahaman Alkitab Peniel yang berada di kota Melbourne dan Brisbane dan sekitarnya. Dan juga untuk saudara-saudara yang ada di Indonesia, di kota Bandung, JKI Zoe Life di kota Bandung dan JKI Zoe Life Citra Raya Tangerang. Dan juga untuk kelompok-kelompok pemahaman Alkitab Peniel yang ada di beberapa kota. Ada di kota Jakarta, Jawa Tengah, meliputi Semarang, Solo, Kartasura, Klaten, Wonogiri. Di Jawa Timur ada di kota Malang, Pasuruan, dan di Sumatera di tepatnya di kota Medan. Jadi bagi Bapak Ibu yang ada di sekitar situ juga bisa bergabung bersama-sama di dalam pemahaman Alkitab Peniel ini. Dan juga untuk kelompok hamba-hamba Tuhan yang tergabung dalam fellowship hamba Tuhan YPKB, Yayasan Pembawa Kabar Baik, ada di beberapa tempat di Jabodetabek, di Rotendao, di Sulawesi Tengah, tepatnya di Kepulauan Banggai dan Pulau Peling ya. Mari kita sapa saudara-saudara kita yang baik yang ada di Australia maupun di Indonesia ini. Sama-sama kita sapa mereka. Salam. Haleluya, haleluya. Dan juga damai sejahtera untuk Bapak Ibu Saudara yang pada saat ini juga menyaksikan akan tayangan Zoe Life melalui YouTube channel ini. Dan biarlah Bapak Ibu Saudara pasti diberkati lewat setiap pujian yang dinaikkan dan juga terlebih untuk pemberitaan firman yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Haleluya. Mari untuk mengawalinya sama-sama kita berdoa. Terima kasih kembali Zoe Life pada pagi hari ini kami boleh mengudara kembali lewat platform YouTube ini Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, dan biarlah setiap jaringan-jaringan internet ini Tuhan, baik yang sampai ke pelosok-pelosok, biarlah Tuhan semuanya itu tidak terganggu di saat tayangan ini mereka ikuti Tuhan. Saudara-saudara kami ikuti, baik yang ada di Australia maupun di Indonesia, ada di Jabodetabek, ada di Kepulauan Banggai dan Pulau Peling, ada di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Sumatera, di Jakarta ini, semuanya di pelosok-pelosok sampai pedalaman-pedalaman yang menyaksikan. Biarlah tayangan ini boleh mereka terima dengan sempurna. Segala sesuatu yang ingin menghalangi kami patahkan itu batal, gagal hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah Tuhan dalam waktu-waktu ke depan ini Tuhan, lewat setiap pujian yang kami nyatakan, syukur yang kami ungkapkan dari kedalaman hati kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Dan biarlah Engkau dapati daripada setiap kami yang melayani pada saat ini, dan juga setiap saudara-saudara yang menyaksikan akan tayangan ini. Biarlah kami persembahkan setiap pengakuan kami hanya untuk Engkau. Dan kami percaya Tuhan, di saat pujian itu kami nyatakan Tuhan, maka pujian itu menjadi rema dalam kehidupan kami, menjadi kekuatan untuk kami Tuhan, untuk kami dapat mampu untuk menghadapi kehidupan ini. Karena satu hal yang kami tahu dan kami percaya, bahwa Engkau adalah pembela kami. Engkau Allah Israel yang tak pernah tertidur bahkan terlelap. Engkau selalu ada bagi setiap kami, yang menjadi penjamin dalam kehidupan kami. Apapun prediksi ke depan Tuhan, kami tahu Engkau yang menjamin kehidupan kami.
Engkau yang menjadi pembela bagi kami. Biarlah Engkau dapati daripada kami pujian, pujian dan penyembahan kami yang kami angkat, yang kami tujukan hanya untuk Engkau. Haleluya, haleluya. Ini ibadah kami persembahkan hanya untuk satu nama, satu pribadi yang luar biasa yang kami kenal, Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya, amin. Pujilah Elohim dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan syukur pagi hari ini atas kebaikannya, atas kasih setianya dalam kehidupan kita. Haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Haleluya. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Haleluya. Mari sekali lagi nyatakan pujian dan syukurku. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Ini kami Tuhan, rendah hati kami bawa syukur kami pagi ini Bapa. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, terima kasih Bapa. Ku tahu hidup kami berharga di mata-Mu. Haleluya. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya, haleluya. Mari sekali lagi nyatakan, saudaraku. Pujian dan syukurku ku bawa padamu.
Kami persembahkan hati dan keberadaan hidup kami, biarlah itu menjadi penyembahan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Haleluya, haleluya. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kehidupan ini. Kami tahu di setiap kami sangat berharga di pandangan-Mu Bapa. Haleluya. Segenap hidupku Persembahkan. Lebih lagi katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam. Ada rencana yang mulia bagi setiap kami. Kami terus dipakai untuk menjadi alat untuk menyaksikan bahwa Engkau adalah Tuhan yang luar biasa, berharga. Haleluya. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Biarkan musik, saudaraku. Bukankah setiap kita adalah hasil dari tenunan rancangan Tuhan? Sejak kita masih ada di dalam kandungan ibu kita, dan Dia katakan bahwa rancangannya tak akan pernah gagal. Mungkin pada saat ini engkau yang merasa terluka, engkau yang merasa kecewa karena engkau disia-siakan. Ketahuilah bahwa engkau dirancangkan untuk memperoleh yang terbaik dalam kehidupan ini. Engkau dirancangkan untuk menjadi alat untuk kemuliaan bagi namanya. Biarlah seluruh keberadaan kita pada saat ini kita bawa untuk menjadi penyembahan yang benar di hadapannya. Mari sekali lagi kita nyatakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ini kami Tuhan, ini kami Bapa.
segenap hidupku persembahkan. Mari naikkan syukur, terima kasih. Naikkan syukur hanya bagi Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bawa seluruh keberadaan hidup kami untuk menjadi penyembahan, untuk menjadi dupa yang harum bagimu Bapa. Ini kami bawa keberadaan hati kami untuk berkenan di hadapan-Mu Bapa. Haleluya, Kau yang kami sembah, Elohim yang kami puja. Engkau saja Yesus yang kami tinggikan selama-lamanya. Haleluya. Mari saudaraku, lebih lagi nyatakan pujian-Mu, nyatakan sembahan-Mu hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sherere boyana namayana labo, sherere boyana namayana labayana labo. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah yang berdaulat sepenuhnya atas kami. Engkau saja yang kami muliakan, yang kami tinggikan selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari sekali lagi buka kedua tangan kita, nyatakan sekali lagi, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan bagimu Bapa. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku tahu hidupku sungguh berharga di mata-Mu. Haleluya. Segenap hidupku persembahkan. Sekali lagi, yang pria saja, yang pria di rumah, mari nyatakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Katakan bersama, segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Segenap hidup kami, segenap hidupku. 'Ku persembahkan, segenap hidupku 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 persembahkan, segenap h
Haleluya. Kalau pujian tadi yang kita baru saja nyatakan bahwa di saat dia menciptakan kita, dia katakan bahwa kita tuh berharga di matanya. Dan kita mau bilang bahwa apapun keadaan ke depan yang bagi kita mungkin kayak aduh misteri gitu ya. Tapi saya mau bilang bahwa seperti pujian yang kita nyatakan bahwa kita tak pernah sendirian. Karena kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Yesus Kristus namanya. Katakan yes. Yes. Sorakan haleluya. 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 Mari kita nyatakan pujian ini bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Dalam segala keadaan Yesus kau selalu ada. Ku percaya ku tak sendirian. Pergumulan tetap ada, namun kau jawabannya. Ku percaya kau harapanku. Yesus, Yesus, aku percaya. Yesus, Yesus, kau selalu ada. Percaya selalu kau jawabannya. Biar ini merupakan pernyataan kita, pernyataan iman kita, deklarasi kita. Biar ini merupakan doa kita, komitmen kita bahwa Yesus saja yang menjadi jawaban dalam kehidupan kita. Nyatakan yuk. Dalam segala keadaan, amin, Yesus kau selalu ada. Ku percaya ku tak sendirian. Haleluya. Pergumulan tetap ada, namun kau jawabannya. Ku percaya kau harapanku. Haleluya. Yesus, aku percaya. Selalu ada. Yesus, Yesus, aku percaya. Selalu kau jawabannya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, kami percaya. Yesus, kau selalu ada. Selalu kau jawabannya. Katakan Yesus kami percaya. Yesus kami percaya. Haleluya. Yesus kau selalu ada. Yesus kami percaya. Yesus kami percaya. Lebih lagi nyatakan Lord I will trust you. Lord I will trust in you. Lord I will trust in you. Lord I will trust in you. My heart will trust in Lord I will trust in you. 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 My heart will trust in Lord I will trust in you. Lord I will trust in you. Lord I will Kami sungguh menaruh percaya kami, harapan kami hanya di dalam Engkau. Dan kami percaya di saat kami beribadah, apa yang kami lakukan tak akan pernah sia-sia. Haleluya. Karena
hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Kami percaya selalu. Pengharapan kita di dalam Tuhan kita Yesus tak akan pernah sia-sia. Untuk itu biar tetap kuat di dalam Dia. Apapun problem kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Mari nyatakan. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Amin. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus dia harapanku. Musik. Mari bertepuk tangan ikuti Rama ini. Yang di rumah juga, come on. Katakan. Harapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus harapan jiwaku, Yesus menebus dosaku. Dia pohon selamat, Dia pohon selamat dan kemenanganku, Yesus dia harapanku. Musik. Kita bersyukur sekali lagi kita mempunyai Tuhan yang dahsyat. Katakan amin. Yesus Kristus namanya. Tuhan yang selalu dapat diandalkan. Biarlah kita tetap kuat di dalam Dia. Roh Kudus saja memberikan kemampuan, terus mengajar, membawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari kemuliaan ke kemuliaan, sampai Tuhan datang kedua kali. Tuhan tetap mendapatkan iman di bumi, yaitu daripada setiap kita. Katakan yuk. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus dia harapanku. Katakan Yesus harapan jiwaku, Yesus harapan jiwaku, Yesus menebus dosaku. Dia pohon selamat, Dia pohon selamat dan kemenanganku, Yesus dia harapanku. Mari ikuti bertepuk tangan, katakan Yesus harapan, Yesus harapan jiwaku. Haleluya, oh haleluya, Yesus menebus dosaku. Dia pohon selamat dan kemenanganku, Yesus dia harapan. Lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Come on, yes. Yesus harapan
jiwaku. Terima kasih Tuhan. Yesus menebus dosaku. Dia pohon selamat, dia pohon selamat dan kemenanganku. Yesus dia harapanku. Oh, Yesus dia harapanku. Sekali lagi nyatakan Yesus, Yesus dia harapanku. Haleluya. Amin, amin, amin. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu. Yesus, engkau baik bagi. Sekali lagi nyatakan seperti wanita. Ini kami Tuhan, kami bawa keberadaan hidup kami di bawah kakimu. Kami mau datang di bawah kakimu untuk mendengarkan arahan dan pimpinanmu. Apa yang akan kau sampaikan, kami siap menerimanya Tuhan. Sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani. Sekali lagi nyatakan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia, ku melayanimu. Shalom saudara-saudaraku, kita berjumpa kembali dan kita akan berbincang lagi mengenai kutuk, tapi kali ini adalah kesimpulannya. Ya. Oke, saya berharap Anda simak baik-baik supaya semuanya tidak gagal paham. Ya. Bisa mengerti, itu sebabnya
kita membutuhkan pewahyuan, hikmat, dan pengertian yang dari Tuhan, sehingga setiap kita, dimanapun Anda berada, kita akan mengerti firman ini. Saya ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami datang kepada Tuhan. Kami mau belajar sekali lagi mengenai kutuk, dan kami sekaligus akan membuat kesimpulan supaya setiap kami yang mengikuti session ini paham benar mengenai firman Tuhan, janji-janji Tuhan, dan respon yang bagaimanakah yang harus kami kerjakan. Itu sebabnya kami menyatakan dengan iman ada darah perjanjian Tuhan pada kami. Kutuk-kutuk apapun namanya tidak boleh menguasai kami, dan kami sudah menerima pewahyuan, hikmat, dan pengertian itu, sehingga semua kami dimanapun berada, paham dan mengerti. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya saudara-saudara, saya akan ajak Anda untuk menyimpulkan. Ya. Kita sudah belajar beberapa saat mengenai kutuk. Dan kali ini saya memberi judul Jalan Kebebasan. Jalan kebebasan. Yang membebaskan bukan kita. Kita dibebaskan. Jalan kebebasan. Kebebasan itu hadiah karena kita percaya. Jalan kebebasan dari kutuk. Saya akan ajak Anda untuk membaca sekali lagi supaya ingat Ulangan 28 ayat yang ke-15. Saya membacakan untuk Anda. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan padamu pada hari ini, maka segala kutuk ini, ingat segala kutuk ini, berarti semua, akan datang kepadamu dan akan mencapai engkau. Kalau datang masih di luar kita. Kalau sudah mencapai berarti dia masuk ke dalam hidup kita. Nah, banyak orang-orang percaya yang nggak sadar bahwa kutuk itu sudah mencapai. Nah, tatkala kutuk itu sudah mencapai kepada kita, sepertinya yang kita hadapi itu adalah hal-hal yang amat sulit. Sepertinya kita nggak bisa lepas dari kegagalan, dari kemiskinan, dari apapun. Nah, tadi dikatakan, tatkala kita tidak mau mendengarkan suara firman Tuhan, menolak. Ya. Nah, tatkala kita menolak, maka celah itu terbuka, sehingga kutuk itu bisa masuk. Ya. Kutuk itu selalu mengancam kita, melihat kelemahan kita. Ya. It's okay, itulah yang dikatakan di dalam Ulangan 28 ayat 15. Sekarang kita pengen tahu jenis-jenis kutuk itu apa saja. Ya. Di dalam Ulangan 28, mulai 15 sampai 68, yaitu penyakit. Ya, penyakit itu kutuk. Ya. Kalau kita kena kanker, kita konsultasi kepada dokter. Dokter ngerti persis bahwa kanker itu adalah diturunkan. Ya. Ada pohon keluarga. Tatkala ada keluarga dalam pengertian orang tua atau segaris orang tua, om, tante, dan lain sebagainya, atau opa, oma, segaris dengan itu, kalau ada kanker, dokter tahu, ya, ini urusan genetika. Ya, itu kedokteran menjabarkan seperti itu, tapi Alkitab berkata itu kutuk yang diturunkan, ya, penyakit.
yang dipercaya bahwa yang diturunkan bukan cuma kanker, tapi gagal jantung, gagal ginjal, diabetes, tensi darah tinggi, ya, itu mudah sekali dideteksi. Kemudian kutuk atas tanah. Ada apa ini dengan tanah? Tanah akan tatkala tanah di mana kita tinggal terkutuk akan mempengaruhi situasi kondisi rumah tangga, situasi kondisi usaha, situasi kondisi kemiskinan, dan bahkan nasib. Ya. Banyak sekali orang yang pengen tahu nasib saya tahun 2024 bagaimana. Ya. Banyak orang yang ingin tahu. Ya. Nah, kalau ini dikatakan kutuk, berarti bisa diselesaikan. Nasib bisa diselesaikan. Kemiskinan bisa diselesaikan. Usaha juga bisa diselesaikan, termasuk rumah tangga. Ya. Nah, rumah tangga ini kompleks. Ya. Permasalahan-permasalahan muncul karena dari dua pihak, suami dan istri, backgroundnya berbeda. Ya. Nah, tatkala muncul masalah dalam rumah tangga, jadi kacau balau, chaos. Ya. Oke, kita juga melihat bahwa Tuhan Yesus telah menebus, penebusan atas kutuk. Ya, ini nanti yang akan kita lihat. Ya, saya akan ajak Anda untuk membaca kitab Galatia pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-13. Galatia 3, mulai ayat 13 dan nanti 14. Ya. Oke, tadi sudah saya katakan bahwa penebusan atas kutuk sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Dia sudah mengerjakan. Bagaimana dengan kita? Oke, supaya nangkep, kita akan membaca. Mulai ayat yang ke-12 saya akan baca, tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kristus digantung pada kayu salib dengan target, dengan tujuan untuk menebus Anda dan menebus saya. Tapi tatkala kita nggak pernah ngerti tujuan Kristus mati tergantung di kayu salib, menjadi cemoohan. Ya, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita harus membaca firman, kita akan ngerti, oh, Kristus itu disalibkan untuk apa? Ya. Nah, ayat 13 baru saja kita baca, dikatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan, dengan cara menjadi kutuk karena kita. Menjadi kutuk. Kristus menjadi terkutuk. Ya. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Kristus telah menjadi, menanggung kutuk karena Anda dan karena saya. Nah, tatkala Anda ngerti target Yesus waktu lahir di muka bumi, hadir di muka bumi, dia pelayanan tidak terlampau lama, 3,5 tahun, dia termasuk mati muda, dan akhirnya dia dijatuhi hukuman mati. Sejarah mencatat, kita sebagai orang-orang percaya harus melihat apa yang Alkitab katakan dan boleh melihat sejarah. Sejarah mencatat bahwa Yesus mati, dijatuhi hukuman mati melalui penyalipan. Dan ternyata Alkitab menjabarkan bahwa waktu
Yesus dijatuhi hukuman mati, sesungguhnya dia menjadi kutuk bagi kita, karena kita. Ya. Kenapa? Karena ada tertulis bahwa terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, bukan cuman itu, tetapi ayat yang ke-14 dari Galatia 3 berkata, Yesus Kristus telah membuat ini. Apa yang dibuat oleh Yesus? Yesus telah membuat ini. Nah, untuk menjawab Yesus telah membuat ini, kita mau melihat bahwa waktu Kristus tergantung pada kayu salib, darahnya tercurah dari kedua tangannya, dari kepalanya, di mana mahkota duri itu melukai tengkoraknya sehingga darah itu terus mengalir, dari kedua kakinya, dari lambungnya yang ditusuk. Dan sebelum itu, sebelum disalib, Yesus harus menanggung disiksa. Penyiksaan ini membuat orang berbelas kasihan, membuat empati, simpati, sehingga ada orang yang berkata, mosok Kristus harus mati. Alkitab berbicara seperti itu, dan sejarah gereja juga mencatat itu. Kita nggak bisa lepas dari situ, karena memang ternyata Kristus harus mencurahkan darahnya. Dan darah yang tercurah itulah yang disebut dengan darah perjanjian. Darah itu sudah dijanjikan oleh Tuhan. Salah satunya adalah melunasi, membayar tagihan kutuk. Tatkala darah itu keluar, Anda percaya, Anda terima darah itu, maka Anda dibebaskan dari kutuk. Inilah permasalahannya. Tatkala kita membaca Alkitab dan kita hanya mendengar dan tidak pernah mendalaminya, pemahaman kita sangat sedikit sekali. Apalagi Anda tidak pernah mau membaca Alkitab, Anda sangat-sangat tidak mendapatkan janji-janji itu. Kenapa? Tidak pernah tahu. Ya. Kalau Anda pernah tahu dan Anda ngerti bahwa Yesus telah disalibkan untuk Anda dan untuk saya, Yesus telah mengeluarkan darahnya. Darah itu adalah darah yang dijanjikan untuk menebus semua tagihan kutuk. Kutuk itu harus ditagihkan kepada pribadi. Ya. Tatkala kita mendapatkan warisan kutuk dari orang tua, warisan itu akan datang kepada saya, kepada Anda menagih pribadi. Apa itu? Biasanya dalam bentuk penyakit. Nah, kalau kita sudah ngerti, kita harus mencari caranya supaya kita bebas. Darah itu sudah disediakan. Tapi kita ini harus merespon. Ya. Seringkali orang hanya berkata, aku percaya kok. Aku percaya. Percaya itu harus diwujudkan. Tidak boleh diam. Ya. Kita harus mengakui. Nah, inilah yang harus kita pegang. Ya. Anda percaya bahwa Yesus mati untuk Anda? Ya, saya percaya. Jangan diam. Tuhan, aku percaya Engkau mati untuk aku. Tuhan, darah-Mu telah keluar dari sekujur tubuh-Mu. Sekarang aku pakai untuk menguduskan hidupku, memperdamaikan hidupku, membenarkan hidupku. Itu kalau Anda percaya. Ya, sekali lagi, kalau kita nggak pernah membacanya, bagaimana kita mengerti? Oke, kembali lagi ayat 14. Kristus, Yesus Kristus telah membuat ini. Membuat apa? Yesus telah setuju untuk menjadi terkutuk ganti Anda dan ganti saya. Dia telah setuju. Yesus Kristus telah setuju mencurahkan darahnya untuk menebus Anda dan menebus saya.
Dan Yesus membuat ini yaitu apa? Dia setuju untuk mati. Dengan demikian korban Yesus tergantung pada kayu salib adalah sah untuk menebus Anda dan menebus saya. Nah, itulah arti yang pertama. Yesus Kristus telah membuat ini. Kemudian dikatakan, supaya di dalam Dia, di dalam Kristus, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Siapakah bangsa-bangsa lain? Bangsa-bangsa non-Yahudi, di luar Yahudi. Supaya di dalam Yesus Kristus berkat Abraham sampai kepada Anda dan kepada saya. Oh, haleluya. Kemudian dilanjutkan, sehingga oleh iman kita menerima roh. Oleh iman, melalui imanmu. Tidak bisa tanpa iman, harus melalui iman. Sehingga oleh iman kita menerima roh. Apa ini roh? Ya. Roh yang telah dijanjikan itu. Nah, roh, ya, kita harus memahami roh ini apa. Saya akan ajak Anda untuk melihat Yohanes pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-63 untuk mengerti roh yang dimaksudkan di sini. Firman Tuhan berkata begini, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan, yang Kristus katakan, yang kukatakan kepadamu, perkataan Kristus yang dikatakan kepada Anda dan kepada saya, adalah roh dan hidup. Roh yang memberi kehidupan. Jadi perkataan Kristus itu adalah roh yang memberi kehidupan, yang memberi kekuatan, yang memberi penghiburan. Itu perkataan Kristus. Nah, kalau Anda sudah mengerti bahwa perkataan Kristus itu adalah roh, setiap Anda membaca firman Tuhan, membaca janji-janji Tuhan, jangan diam hanya mengangguk-angguk, jangan diam ambil spidol kasih tanda, atau mungkin Anda tidak diam, Anda berkata amin, amin, amin. Silahkan berkata amin. Tapi lebih spesifik lagi, Tuhan, Engkau berjanji kepadaku di dalam Galatia 3 ayat 14, Engkau telah membuat ini. Artinya Engkau sudah setuju menjadi terkutuk untuk gantiku. Engkau setuju mencurahkan darahmu untuk menebus aku. Engkau setuju mati untuk aku, supaya penebusanmu sah. Dan supaya di dalam Engkau berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain termasuk aku. Sehingga oleh imanku aku menerima perkataan-perkataan yang Kau janjikan. Perkataan-perkataanmu yang telah Kau janjikan. Yaitu darahmu membenarkan aku. Kalau Anda percaya, itulah yang harus kita katakan. Jadi tatkala Anda berkata amin, tidak maksimal. Kita harus memperkatakan apa yang menjadi iman kita. Pak, bagaimana saya bisa tahu? Bacalah firman. Ini saya ambil tadi dari Galatia 3 ayat yang ke-14. Dan masih banyak di dalam Injil. Injil Yohanes, Anda akan melihat itu banyak. Ya. Nah, kalau sekali lagi, kalau Anda tidak pernah membacanya, tidak pernah menggalinya, Pak, mana saya bisa menggali? Background saya kan teknik, background saya kan kedokteran dan lain sebagainya. Oke, Anda bisa mengikuti kelompok-kelompok yang menggali firman dengan baik dan dengan benar, supaya understanding ini dipenuhi dengan understanding yang dari firman. Ya. Nah, hari ini kita mengerti supaya di dalam Kristus, setelah Kristus tadi menjadi terkutuk bagi Anda dan bagi saya, berkat Abraham sampai kepada Anda dan kepada saya. Ya.
Loh, kenapa kematian Kristus kok sampai kepada berkat? Anda jangan lupa bahwa dengan matinya sebagai manusia, kita pernah membaca ayat itu ya, bahwa Kristus itu mati sebagai manusia. Oh, haleluya. Coba saya akan lihat sekali lagi dengan matinya sebagai manusia. Oh, haleluya. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 15. Sebab dengan matinya Yesus Kristus sebagai manusia, Yesus Kristus telah membatalkan. Kata membatalkan itu membuat tidak berfungsi, membuat tidak aktif ya, hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Yesus matinya sebagai manusia, jangan salah, tangkap dengan benar. Yesus mati sebagai manusia, ya, mempunyai target, yaitu supaya Anda dan saya ini telah diciptakan menjadi satu manusia baru dalam dirinya, dan itu mengadakan damai sejahtera. Tuhan mau itu terjadi dalam hidup Anda dan saya. Matinya sebagai manusia, pegang ayat itu, Anda boleh kasih tanda ya. Yesus Kristus matinya sebagai manusia. Nah, tatkala kita nggak ngerti bahwa Yesus itu mati sebagai manusia, bingunglah kita, ya, bingung kita. Supaya nggak bingung gimana? Belajar firman, baca firman, ya. Oke, sekarang kita kembali lagi kepada Galatia ini, ya. Bahwa setelah Yesus digantung pada kayu salib, ada satu alasan yang kuat. Alasannya apa? Berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa non-Yahudi. Dan sehingga oleh iman, melalui imanmu, kalau Anda nggak punya iman, Anda nggak dapat ini. Apa? Kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Perkataan-perkataan Yesus yang sudah dijanjikan itu. Oh, haleluya. Anda nangkep sekarang. Jadi dengan kematian Kristus sebagai manusia, banyak hal yang sudah dikerjakan oleh Kristus. Nah, sekarang salah satu yang Tuhan janjikan. Kita coba lihat Yohanes pasalnya yang ke-14. Oh, haleluya. Ya, Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-12. Ini target ya, supaya Anda paham, Anda ngerti. Sekali lagi, tanpa pengertian kita akan sulit. Maka mari kita putuskan, buatlah keputusan untuk mempelajari firman sampai kita ngerti. Saya sampai hari ini masih terus menggali firman untuk diri saya sendiri. Ya. Oke, saya akan bacakan Yohanes 14 ayat 12. Aku, Yesus, berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, hanya ini syaratnya, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Barang siapa percaya kepadaku. Nah, dari sini kita tahu bagaimana Anda percaya. Ya. Anda percaya karena iman, betul. Mungkin ada baiknya saya akan ajak Anda untuk melihat Matius, ya, pasalnya yang ke-17. Matius pasal ke-17, ayatnya yang ke-14 sampai 20.
14 sampai 20. Firman Tuhan begini, saya bacakan untuk Anda. 14, ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. 15, katanya, Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. 16, aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hei kamu angkatan yang tidak percaya dan sesat. Ini perkataan Yesus yang ditujukan kepada bapak yang punya anak ayan tadi. Hei kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. 18. Dengan keras Yesus menegur dia. Menegur siapa? Roh-roh yang ada dan menguasai anak itu. Lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Ayat 19, kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian, jadi nggak ada orang lain, hanya murid Yesus dan Yesus. Bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? 20. Iya, Yesus berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Nah, bapak yang punya anak yang sakit ayan tidak percaya dan itu sesat. Murid-muridnya percaya dan firman berkata, karena kamu kurang percaya. Nah, dari sini kita ngerti. Anda sering berkata, aku percaya. Yesus menuntut percayamu itu penuh. Bukan kurang, penuh. Bagaimana membuat iman itu penuh? Ini jawabannya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Nah, tatkala Anda hanya percaya saja, bisa kemungkinan besar Anda dalam posisi kurang percaya. Percaya tapi tidak cukup. Nah, Yesus mensyaratkan percaya penuh. Gimana percaya penuh itu? Ini kriterianya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja. Biji sesawi sangat kecil sekali. Kalau dibandingkan dengan biji merica, lebih besar biji merica. Sangat kecil. Apa artinya? Iman itu tersimpan di dalam roh kita. Tidak kelihatan. Apalagi Anda nggak pernah ngomong, tidak kelihatan. Tetapi biji sesawi itu walaupun kecil, tapi ada. Ya. Iman Anda ada di dalam Anda, yang tahu Anda dan Tuhan. Sementara kalau biji sesawi ini ada, saya lihat, Anda lihat, teman-teman kita lihat. Everybody can see it. Setiap orang bisa melihatnya. Bagaimana membuat iman itu terlihat? Melalui perkataanmu. Melalui perkataanmu. Ya. Nah, dari perkataan Anda akan terlihat imanmu. Ya. Oh, haleluya. Jadi, tatkala Anda punya iman sebesar biji sesawi, itu adalah persyaratan. Anda harus membuat imanmu yang
tidak terlihat tadi menjadi terlihat tatkala ada orang yang mendengar pernyataanmu, perkataanmu, orang bilang, wah, dia orang Kristen. Wow, dia orang yang dikaruniai Tuhan. Melalui perkataannya. Nah, Tuhan mau Anda menyatakan imanmu melalui perkataanmu. Contohnya apa? Tuhan, aku percaya Engkau menjadi terkutuk karena aku. Engkau telah dijatuhi hukuman mati oleh Pontius Pilatus. Engkau setuju untuk mati. Engkau setuju untuk dikorbankan. Dan ternyata dengan korbanmu itu darah keluar dari kepalamu. Engkau setuju darah itu keluar. Engkau setuju darah itu keluar dari kedua tanganmu dan kedua kakimu. Engkau juga setuju darah itu keluar dari lambungmu untuk menyelamatkan aku, supaya aku selamat, supaya aku ini bebas dari kutuk. Dan kau berkata, tatkala aku sudah bebas dari kutuk, sekarang kau memberikan satu privilege, bahwa aku sekarang boleh menerima berkat-berkat dari Abraham. Aku sekarang boleh menerimanya. Wow. Anda boleh menerima berkat Abraham itu. Anda sebagai orang non-Yahudi, melalui kematian Yesus, Anda sekarang boleh menerima. Karena apa? Yesus sudah membuatnya. Yesus membuat dengan cara apa? Dia setuju tadi. Setuju menjadi terkutuk ganti kita. Setuju mencurahkan darahnya untuk menebus kita. Setuju untuk mati supaya Anda sah menerima penebusan itu. Oh, haleluya. Nah, inilah kesimpulan dari kita mempelajari kutuk. Ya, kita sudah mempelajari kutuk, maka kita sekarang masuk ke jalan kebebasan. Jalannya orang-orang yang sudah dibebaskan dari kutuk. Saya berharap Anda yang sudah mempelajari ini akan nangkep sekarang. Ya. Kalau begitu, tatkala Anda kena intimidasi, ya, intimidasi seringkali muncul dalam angan-angan ini. Dan itu mengganggu hidup kita. Sekarang apa yang harus Anda katakan? Kalau Anda percaya, nyatakan imanmu sebesar biji sawi. Hei intimidasi. Hei roh-roh yang mengganggu hidupku untuk membuat aku terpuruk. Aku percaya kepada Yesus. Yesus telah mengeluarkan darahnya. Yesus setuju mati tergantung pada kayu salib supaya aku ditebus, dibebaskan. Itulah iman sebesar biji sawi. Tapi jangan berhenti di situ. Katakan, mulai hari ini karena aku sudah ngerti, Yesus telah membuat itu supaya aku sekarang menerima berkat Abraham di dalam Dia. Aku termasuk bangsa-bangsa non-Yahudi. Sekarang diizinkan, diberkati, menerima berkat Abraham itu. Nah, inilah yang harus kita kerjakan. Ya, saya berharap Anda mulai ngerti, mulai nangkap. Ya, jangan mempersoalkan lagi kenapa Yesus harus tergantung pada kayu salib. Mengapa Yesus harus mati? Ya, jangan pernah mempersoalkan itu karena kita sekarang sudah paham. Yesus mati memang untuk menebus Anda dan menebus saya. Ya. Kalau Yesus nggak mati, nggak mencapai target. Yesus tidak mencapai target dalam hidupnya. Itu sebabnya supaya Yesus mencapai target, dia harus mati. Saya berharap Anda mulai ngerti ini. Oke, saya akan akhiri dan saya akan berdoa.
Saya akan ajak Anda untuk perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, kami sudah menggali firman-Mu, sekarang kami paham, kami ngerti bahwa Engkau telah menyetujui supaya Engkau menjadi terkutuk bagi kami, supaya Engkau mati bagi kami, supaya kami ditebus, tidak dikuasai kutuk lagi. Dan kami mau Tuhan menyatakan iman kami, supaya iman kami itu terlihat oleh banyak orang melalui perkataan kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau telah membuat ini, yaitu melalui penebusan-Mu, kami orang-orang di luar Yahudi boleh menerima berkat Abraham itu. Terima kasih Tuhan, meteraikan iman ini. Sekarang di hadapan kami ada roti dan anggur. Berkatilah roti dan berkatilah anggur ini seperti 2000 tahun yang lalu. Engkau telah memberkati roti dan anggur untuk para murid-Mu. Lakukan juga untuk kami Tuhan. Aku percaya Engkau sedang memberkati roti dan anggur ini dan berkata kepada kami, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, sekarang kami bawa anggur ini kepadamu. Berkati seperti 2000 tahun yang lalu. Dan firman-Mu berkata, darah-Mu yang keluar dari sekujur tubuhmu adalah darah perjanjian. Darah perjanjian Tuhan untuk kami. Dan kami percaya Tuhan, kami terima darah perjanjian ini. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami baru saja makan daging-Mu dan minum darah-Mu, darah perjanjian. Firman-Mu berkata, Engkau memberkati kami, dan Engkau telah memberikan kepada kami hidup kekal. Demi nama Yesus, hidup kekal itu adalah hidupnya Yesus sendiri setelah Yesus bangkit. Kebinasaan tidak ada di dalam hidup kekal. Dan kami percaya mulai sekarang bahwa hidup kekal itu sudah Tuhan berikan kepada kami dan kami terima. Kami memutuskan bahwa kami mau tinggal di dalam hidup kekalnya Yesus. Dan di dalam hidup kekal itu tidak ada kebinasaan, tidak ada alam maut, tidak ada kecelakaan, tidak ada kerugian. Inilah iman kami. Dan Engkau Tuhan berjanji akan membangkitkan kami pada akhir zaman. Kami percaya dan kami setuju. Terima kasih Tuhan. Aku sungguh mengucap syukur. Tuhan, sekarang sebagai langkah iman kami mengambil darah perjanjian yang tersisa di cup ini. Aku taruh darah perjanjian itu pada tubuhku. Seluruh tubuhku ada darah perjanjian Tuhan. Dan Tuhan berjanji, tatkala Tuhan melihat darah perjanjian ini, Tuhan ingat akan janji-janji Tuhan. Dan darah perjanjian ini sudah membenarkan tubuh kami, membenarkan organ-organ kami. Dan kami dibebaskan dari murka Tuhan. Inilah iman kami. Terjadilah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, kita berjumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa kembali. Amin.